Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Rici Sulistyawati. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika dan perubahan kimia itu sendiri kita pelajari pada KD 3.3, yaitu zat dan penyusunnya. Yang pertama, kita akan belajar tentang perubahan fisika terlebih dahulu. Ciri dari perubahan fisika yang pertama adalah tidak menghasilkan zat baru. Yang kedua, perubahan tersebut hanya meliputi perubahan fisik saja, dan dia dapat kembali ke wujud asal atau bersifat reversibel. Perubahan fisika dibagi menjadi dua, yaitu perubahan bentuk dan juga perubahan wujud. Perubahan bentuk. Contoh yang pertama adalah beras yang ditumbuk kemudian dia akan menjadi tepung beras. Untuk yang kedua contohnya adalah kayu yang kemudian dirubah bentuknya menjadi meja ataupun bentuk kursi. Kemudian yang ketiga yaitu batu atau bongkahan batu yang kemudian dia dirubah bentuknya menjadi lebih kecil atau menjadi kerikil. Nah, ketiganya merupakan contoh dari perubahan bentuk yang ada pada perubahan fisika. Selanjutnya adalah perubahan wujud. Wujud benda itu dibagi menjadi tiga, yaitu padat, cair, dan juga gas. Apabila terjadi perubahan wujud dari padat ke cair, itu kita sebut sebagai mencair. Kebalikannya, apabila dari cair ke padat, itu kita sebut sebagai membeku. Contohnya yaitu air dan es. Apabila air diletakkan pada freezer pada suhu 0 derajat Celcius, maka dia akan berubah wujud menjadi es. Sedangkan es ketika dia berada pada suhu ruangan, lama-kelamaan dia akan menjadi air. Selanjutnya untuk padat ke gas itu kita sebut sebagai menyublim, sedangkan gas ke padat kita sebut sebagai mengkristal. Contohnya untuk perubahan wujud padat ke gas itu pada kapur barus. Apabila kapur barus kita letakkan pada almari, lama-kelamaan kapur barus tersebut akan habis karena dia berubah wujud menjadi gas. Untuk gas ke padat itu contohnya yaitu ketika uap itu berubah menjadi salju. Selanjutnya untuk perubahan wujud cair ke gas itu kita sebut sebagai menguap. Sedangkan gas ke cair kita sebut sebagai mengembun. Untuk menguap, contohnya kalau misalkan kita memanaskan air, maka air tersebut lama-kelamaan akan habis. Dia akan berubah wujud menjadi gas. Perubahan kimia. Ciri dari perubahan kimia yang pertama adalah terbentuknya zat baru. Yang kedua, terjadinya perubahan warna, perubahan suhu, timbulnya suatu gas, dan juga terbentuknya endapan. Perubahan kimia itu sendiri tidak dapat kembali ke wujud asal atau bersifat irreversibel. Contoh dari perubahan kimia yang pertama adalah kayu yang dibakar. Kayu yang dibakar lama-kelamaan akan berubah menjadi arang dan selanjutnya akan berubah menjadi abu. Yang kedua yaitu pembusukan yang terjadi pada buah-buahan. Proses pematangan buah ataupun proses pembusukan buah itu termasuk dalam perubahan kimia. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Proses fermentasi yang ada pada gambar yaitu yang terjadi pada singkong. Apabila singkong diberi ragi, maka dia akan berubah menjadi tapai. Selanjutnya, untuk proses fermentasi itu sendiri selain singkong bisa juga pada tempe. Biji kedelai apabila kita beri ragi maka dia akan berubah menjadi tempe. Itu tadi penjelasan singkat tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik dan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Ingat untuk tetap jaga kesehatan, jaga jarak, dan apabila keluar rumah tetap gunakan masker. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.